يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Hafidh Al-Munziri rahimahullah di bab iman kepada Allah, yaitu bab fil iman billahi wal istiqamah. Bab iman kepada Allah dan istiqamah. Dua hal yang disebutkan dalam bab ini yaitu iman kepada Allah dan istiqamah. Dua hal yang saling melazimkan satu sama lain. Seorang beriman maka dia harus bisa istiqamah atau dia harus berusaha untuk istiqamah. Dan seorang yang bisa istiqamah itu karena memiliki iman. Dalam hadis disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah an Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, beliau berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah ucapan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelahmu. Dalam hadis riwayat Abu Samah, yang mana aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang selainmu. Jadi beliau minta kalimat pengajaran ucapan dalam Islam yang mana ucapan tersebut mencakup banyak sekali kebaikan dalam Islam dan menjamak seluruh kebaikan dalam Islam dan menjadi kesimpulan Islam itu sendiri, hakikat dari iman dan amal. Maka Nabi SAW pun berkata, qul, katakanlah, amantu billahi thumma istaqim. Kamu katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Setelah engkau mengatakan itu, maka istiqamahlah. Maka itu dua hal. Iman kepada Allah dan istiqamah. Dua hal. Maka mari kita renungi faedah yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat. Dan pertanyaan sahabat itu pertanyaan berkaitan dengan maslahat dirinya dalam hal agama. Ya. Maka berkata orang atau sahabat tersebut, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak. Atau ba'dak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya suatu ucapan dalam Islam yang saya tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selainmu. Maka Al-Qurtubi menyebutkan, ay 'allimni qawlan jami'an li ma'anil Islam wadihan fi nafsihi.
Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya suatu perkataan yang mencakup seluruh makna dalam Islam, seluruh maksud dari Islam ini. Dan wadihan fi nafsih, yang mana kalimat ini tolong kalimat yang jelas. Fi nafsih, secara zatnya itu kalimat yang jelas. Saking jelasnya bihaitsu la yahtaju ila tafsir ghairik. Saking jelasnya tidak dibutuhkan lagi penafsiran selain dari engkau ya Rasul. Saking jelasnya kalimat engkau, berikan kalimat yang sangat jelas buat saya tentang Islam ini. Namun kendati pun jelas, mencakup banyak perkara dalam Islam. A'malu alaihi wa aktafi bih, yang mana kalimat tersebut saya bisa beramal di atas kalimat itu dan mencukupkan kalimat itu sebagai motivasi dan pemicu amalan saya. Ya itu, ya jadi itu permintaan dari orang tersebut. Dan sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka memang suka meminta kepada Rasulullah, meminta jawaban, meminta pengajaran kepada Rasulullah SAW, hal yang simpel aja ya Rasulullah. Ini boleh. Seperti hadis lain, dalam hadis riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad dan lainnya, maka ada seorang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alimni syai'an a'ishu bihi fil nas, wala tukthir alayya fa'ansa. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya suatu hal yang dengan hal yang engkau ajarkan ini, saya bisa hidup di tengah orang-orang dengan baik. Wala tukthir alayya, tolong jangan banyak-banyak ya Rasulullah gitu. Ya, jadi kalau minta nasihat boleh, tidak banyak-banyak, tolong simpulkan nasihatnya Rasulullah. Fa'ansa, karena kalau banyak-banyak saya bisa lupa. Ya, faedahnya apa? Berarti dari dua hadis ini diperbolehkan bagi jemaah atau murid atau orang awam meminta wasiat atau nasihat dari seorang guru atau ustaz atau ulama dengan kriteria kalimat yang ringkas saja sehingga mudah saya ingat. Itu boleh. Itu boleh. Ya. Maka berkatalah Nabi SAW, la taghdab. Ini kan orang ini minta supaya saya bisa apa? Bisa hidup enak di tengah orang-orang. Maka jawabannya, la taghdab. Jangan kamu marah. Itu aja udah selesai. Itu. Nah Rasulullah menjawab ini kan sesuai dengan konteks orang itu. Mungkin Rasulullah SAW mengenal orang ini sebagai orang yang temperamental. Maka Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Apakah dalam Islam tidak boleh marah sama sekali? Bukan begitu. Boleh dalam konteks yang mestinya marah, boleh marah dengan sewajarnya. Tapi Rasulullah SAW melarang orang ini jangan marah karena orang ini temperamental, kemungkinan seperti itu. Sehingga ikhwan, tidak boleh kita dalam urusan marah. Saya mudah marah karena saya memang temperamental. Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk marah. Ya, saya memang mudah marah karena darah saya panas atau karena saya keturunan suku fulan atau kabilah fulan. Ini dalam Islam alasan ini tidak diterima. Alasan ini tidak diterima. Karena marah atau tidak, marah atau tenang, marah atau legowo, itu pilihan. Itu pilihan. Memang pemicunya biasanya ada. Mungkin memang karakter. Tapi keburukan ketika didukung oleh karakter, maka tidak boleh itu dianggap wajar dalam Islam. Keburukan kalau dituruti atau disokong kuat oleh karakter, maka itu bukan sebagai pelegalisir. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan kau marah. Dan sahabat ini yang bertanya ini, minta nasihat ini, karena dia minta nasihat, dia enggak marah, beliau enggak marah. Ya. Mungkin kalau orang temperamental yang masih berpenyakit kalbunya dan punya alasan saya ini memang temperamental, mungkin bilang, ya Rasulullah, saya ini temperamental, wajarlah kalau saya suka marah. Akan gitu. Jadi ghadab dilarang di sini. Ghadab walaupun tidak secara mutlak, karena ada kalanya marah diperbolehkan, bahkan
wajar, bahkan dianjurkan. Ya, dengan kadarnya. Taib, pembahasan ini tentang bagaimana para sahabat mereka meminta nasihat dari Rasulullah SAW dengan kalimat yang ringkas. Mungkin kalau misal sekarang ada, Ustadz, tolong Ustadz isi kajian di tempat ana, dan tolong mungkin pembahasannya yang jangan yang berat-berat Ustadz, karena jemaah masih sangat awam. Sama seperti ini, sama boleh. Boleh seperti ini, ya. Begitu. Atau Ustadz Afwan boleh enggak ngisi kultum di masjid rumah ana misalnya, masjid di komplek ana. Ya kultum, ya 10 menit enggak apa-apa lah. Gitu Ustadz. Afwan Ustadz enggak bisa setengah jam atau apa, karena jemaah biasanya pada mudah bosan, 10 menit aja Ustadz enggak apa-apa. Misalnya. Maka kriteria yang disebutkan seperti ini karena riayah dan memperhatikan jemaah, maka ini boleh. Selama tidak melanggar syariat Allah, maka ini boleh. Dan orang itu bilang, yang mana ya Rasulullah, berikan saya kalimat yang mana kalimat tersebut mencakup banyak makna dan mudah untuk difahami, sehingga saya tidak perlu lagi bertanya kepada orang selain engkau. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya nasihat yang ringan, mudah difahami, maka itu secara umum lebih afdal daripada nasihat yang berat, panjang, dan dibubuhi dengan kalimat-kalimat yang tidak difahami oleh pihak yang dinasihati sehingga tidak masuk ke kalbunya. Dan yang paling awal sebelum dari semua itu adalah ikhlas dalam menasihati. Ikhlas dalam menasihati. Maka kemudian kata Nabi SAW, ya sudah, begini nasihatnya. Qul, kamu katakan, kamu bilang, amantu billah, saya beriman kepada Allah, yaitu saya beriman kepada apa yang wajib saya imani tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam riwayat Abu Nu'aim al-Asfahani dalam kitab Al-Mustakhraj beliau dikatakan, qul rabbi Allah, katakanlah wahai fulan, katakan Tuhanku adalah Allah. Ya, dua-duanya samalah maksudnya. Maka di sini katakanlah aku beriman kepada Allah. Maka setelah beriman tersebut, thumma, kemudian istaqim. Thumma istaqim. Ya, istaqim kama umirt. Kemudian istiqamahlah kalian. Istiqamahlah kalian. Nah, istiqamah di sini kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, al-istiqamah hiya sulukut tariqil mustaqim, meniti jalan yang lurus, wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wala yasrah. Namanya istiqamah itu adalah agama atau amalan yang qayyim, lempeng lurus, tanpa adanya belok-belok ke kanan maupun ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'l at-ta'ati kullaha, atau fi'l at-ta'ati kulliha, adh-dhahirata wal batinah, adh-dhahirati wal batinah. Dan termasuk semua siratul mustaqim, istiqamah, segala perbuatan ketaatan baik yang lahir maupun batin. Dan termasuk juga tawatarkal manhiyati kulliha kadzalik, dan meninggalkan segala hal yang dilarang. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, fasarat hadhihi alwasiyatu jami'atan li khisalid din kulliha. Maka jadilah wasiat amantu billah, kemudian istiqamahlah, ini termasuk apa? Termasuk wasiat yang menjamak dan mengakumulasi seluruh kriteria keagamaan, kriteria amalan. Ya, istiqamah, lurus, dan itu istiqamah sesuatu yang tidak mudah. Ya, setelah kita mengklaim iman, coba lihat istiqamahnya. Maka dalam surat Al-Ahqaf Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, setelah mengklaim dengan lisan, lalu dengan perbuatan dan anggota tubuh, thumma istaqamu, kemudian beristiqamah, maka tidak ada rasa takut buat mereka akan apa yang akan di hadapan mereka nanti di hari akhir, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka
bersedih hati atas apa yang luput dari dunia. Orang-orang kita nih ya menjalani takdir di dunia ini dan sampai akhir hayat, bahkan di alam barzakh, kemudian di akhirat nanti semua menjalani takdirnya masing-masing. Dan kalimat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun seringkali kan terlampir di lisan kita pas baca Al-Qur'an. Seringkali terdengar di telinga kita pas dengar Al-Qur'an atau dengar khutbah-khutbah. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia berjuang untuk istiqamah dan bermujahadah untuk bisa beramal saleh. Itu kan seperti membuka investasi akhirat. Yang membuat dia ketika wafat nanti, dia tidak takut dengan masa depan dia, karena janji Allah itu pasti. Dan dia tidak sedih dengan kehilangan dunia, karena dia telah wafat. Subhanallah, kita kalau lihat, latihlah diri kita sekarang jemaah. Latihlah diri kita sekarang. Kehilangan-kehilangan dunia ini, jika kehilangan tersebut dalam rangka ketaatan sehingga antum harus mengorbankan uang, tenaga, harta atau benda atau pakaian hilang dari genggaman antum. Dalam artian bukan hilang diraib atau dicuri orang, bukan. Tapi dalam artian sedekah, nafkah. Maka siapa yang berinfak, bersedekah, fahuwa yukhlifuh. Maka Allah Ta'ala akan menggantikannya dengan pahala dan juga dengan nafkah dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya segala kehilangan dengan sebab amal saleh, maka gantinya adalah apa yang ada pada Allah. Dari keridhaannya, dari pahalanya, dari rizkinya, dari timbal balik darinya yang jauh lebih besar daripada apa yang kita telah kehilangan darinya. Itu absolut. Karena kadang-kadang ketaatan itu mengerahkan hal, benda, uang yang harus mau nggak mau ya kita harus keluarkan, baik itu zakat atau hal-hal lain, sedekah dan seterusnya, atau pergi haji atau pergi umrah, kita harus mengeluarkan dana. Namun Allah Ta'ala yang menggantinya ini dalam fi'l ta'at. Taib, ada juga kehilangan karena musibah. Karena musibah. Yang mana itu bukan takdir syar'i melainkan murni kauni dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu kecolongan, kecurian, kehilangan motor dan seterusnya dari kehilangan demi kehilangan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Yaitu di antara musibah atau ujian adalah naqs minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang yang dicinta, wath thamarat, dan kehilangan makanan-makanan, kurang bahan pangan, bahan pokok misalnya. Maka semua ini musibah atau ujian yang mana kehilangan seperti ini. Ya, kehilangan seperti ini. Seorang dilatih oleh Allah Azza wa Jalla, seorang muslim dilatih oleh Allah Ta'ala di dunia ini untuk merasakan kehilangan ini. Ketika dia sampai titik menyadari bahwasanya yang luput darinya itu hanyalah serpihan dunia, maka kiblatnya pun akhirat. Ya, ketika dia menyadari apa yang luput darinya ini hanyalah serpihan dunia, maka kiblatnya adalah akhirat. Maka dia menuju akhirat. Maka dia meminta ridha Allah Azza wa Jalla. Namun ketika seseorang kehilangan akan suatu serpihan duniawi dan dia tidak lekas sadar bahwasanya yang dia kehilangan darinya, hal yang luput darinya itu hanyalah hal yang kecil dari dunia, maka dia akan menganggapnya besar. Dan resikonya adalah dia akan dirundung dengan kesedihan. Dia tidak terlatih untuk kehilangan keduniaan. Dan ketika dia wafat, tidak terbukti pada dirinya kami beriman, tidak terbukti pada dirinya istiqamah. Maka ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak berlaku buat orang ini. Karena orang ini dengan kehilangan akan suatu hal duniawi, ya, yang mana itu takdir Allah Azza wa Jalla, kemudian dia merasa kehilangan sebegitu besar, maka seperti kurang percaya sama Allah, kurang iman sama Allah. Dan dia tidak bisa istiqamah dengan kegundahan duniawi di hatinya. Seseorang
sulit untuk istiqamah dengan kegundahan duniawi di hatinya. Maka kalau orang seperti ini musibahnya, yang mana musibah keduniaan itu lebih ringan daripada musibah qalbu dia, maka sulit untuk mendapatkan predikat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yaitu ketika wafat nanti tidak terlatih untuk merasa tegar dengan kehilangan dunia. Malah justru sebaliknya. Orang yang seperti ini khawatir dan ketakutan dengan masa depannya di akhirat karena diperlihatkan untuknya azab. Dan juga justru dia sedih dengan kehilangan dunia saking cintanya akan dunia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji siapapun dari kita, ikhwan, muslim, muslimah, dengan kehilangan akan suatu serbetan dari dunia, kita selalu anggap kecil dunia ini, hakir. Sebagaimana Rasulullah SAW menganggap dunia itu hakir. Dan begitulah kondisi kalbu seorang mukmin yang zuhud terhadap dunia. Kehilangan dunia itu sedikit. Apapun itu besarnya, maka itu sedikit. Maka kalau terlatih dengan itu, ketika nanti wafat, dia sudah terbiasa akan kehilangan dunia, sehingga ketika dia berangkat, dia merasa tidak begitu kehilangan akan dunia. Karena dia tahu, ini gak bakal kembali dunia ini. Yang akan kembali adalah amalan saleh dengan pahalanya atau amalan buruk dengan dosanya. Nah, kalau dia tetap beriman dan beristiqamah, berusaha istiqamah dan Allah menilainya dengan predikat istiqamah, maka setelah wafat dia tidak merasa takut dengan bagaimana ujung akhiratnya, karena Allah hamparkan buat dia janjinya, janji Allah, dan juga dia tidak bersedia akan luputnya dunia, karena dia tahu bahwasanya apa yang ada pada sisi Allah, apa yang ada pada Allah, maka itu jauh lebih afdal, jauh tidak tertara daripada masalah duniawi. Makanya wasiatnya Rasulullah SAW ini tafsirnya panjang, namun dimengerti oleh orang awam. Bilang, saya beriman kepada Allah. Ini menunjukkan bolehnya kita mengklaim beriman, bahkan wajib mengklaim beriman ketika ditanya. Saya beriman kepada Allah, nggak boleh kita ragu. Dan juga dilazimkan istiqamah setelah mengklaim istiqamah, karena seseorang ketika tidak mau beristiqamah setelah mengklaim, maka itu menunjukkan klaim yang palsu, tidak benar, bohong, dusta. Maka seseorang ketika mengatakan saya beriman kepada Allah, maka hendaklah dia melakukan konsekuensinya, lalu berusaha istiqamah. Amantu billah thumma istaqim. Ya, itu di antara faedah-faedah yang disampaikan untuk masalah hadis ini. Ya, kita lanjut ke hadis berikutnya insyaallah taala. Insyaallah taala. Bab berikutnya, babun fi ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iman bih. Bab tanda-tanda kenabian Nabi SAW dan mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kaum mukminin muslimin adalah diturunkannya Al-Qur'an. Ini nikmat yang terbesar. Kemudian diutusnya Rasul Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihissalam. Dan itu kenikmatan yang besar sekali, jemaah. Ya, kalau antum mempelajari hadis-hadis Nabi, misal ini sudah mulai malam hari, antum mengingat sirah Nabi, hadis Nabi, mempelajari kalimat-kalimat Nabi SAW dan bagaimana penjelasan ulama tentangnya, antum dapatkan bahwa Islam ini betul-betul sempurna dan agama yang berhak untuk kita beramal dengannya. Yang mana kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur pada Allah. Kemudian kita bersyukur kepada Nabi Muhammad dengan segala upayanya dalam mendakwahkan risalah kenabian beliau alaihissalam. Maka beriman kepada Allah melazimkan kita beriman kepada Rasulullah, bahkan para Rasul seluruhnya. Beriman kepada apa yang Rasulullah sabdakan di hadisnya. Beriman pada apa yang Allah turunkan padanya berupa wahyu Al-Quran. Dan semua dari kalam Nabi SAW umumnya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, bukan suatu hawa nafsu atau kemauan pribadi belaka tanpa adanya tujuan ukhrawiyah. Maka kita lanjut di sini perkataan dari Al-Hafidz Al-Munziri di bab 9 dan juga kemudian hadis 19. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, ma min al-anbiya min nabiyyin
illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Tidaklah seorang nabi melainkan diberikan tanda-tanda kenabian yang mana orang-orang menjadi beriman dengan melihat tanda itu, yaitu ma min nabiyyin minal anbiya illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Tidaklah seorang nabi melainkan pasti diberikan tanda-tanda kenabian yang mana orang-orang menjadi beriman dengan melihat tanda itu. Walaupun ada di antara orang-orang tahu tandanya, tahu isyaratnya, tahu alamatnya, tahu ayatnya, namun malah tidak beriman, malah membangkang. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilayya farju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Adapun aku diberi wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku, dan aku berharap agar pengikutku adalah yang terbanyak di hari kiamat. Ini cita-cita beliau alaihi salatu wassalam, yaitu memperbanyak pahala dengan memperbanyak pengikut di hari sampai hari kiamat. Ya, jadi ini wahyu yang di antara mukjizat para nabi adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Di antara kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian yang paling besar dan paling agung dari semua kitabullah yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan makna dari kalam ini, yaitu tidaklah seorang nabi dan aku diberi wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku, dan aku berharap agar pengikutku adalah yang terbaik di hari kiamat. Ya. Dan kalimat pertama tadi yaitu bahwasanya tidaklah seorang nabi melainkan pasti diberikan tanda-tanda kenabian yang mana orang-orang yang beriman menjadi beriman melihat tanda itu. Kata Imam Nawawi, ukhtulifa fi ma'na hadzal kalam ala aqwal. Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari ucapan Rasulullah SAW ini dengan beberapa pandangan ulama. Yang pertama, anna kulla nabiyyin u'tiya minal mu'jizati ma kana mithluhu min man kana qablahu minal anbiya. Bahwasanya setiap nabi itu diberikan mukjizat-mukjizat yang semisal dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Fa amana bihil bashar, maka orang-orang pun apa? Beriman. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diberikan mukjizat dengan format mukjizat yang serupa dengan mukjizat nabi-nabi sebelum mereka. Maka karena ini formatnya sama, orang-orang jadi percaya, oh ini benar ini nabi seperti yang dulu. Iya, seperti yang dulu. Jadi mukjizatnya ada mukjizat yang apa? Mukjizat yang sifatnya hissiyah, yaitu mukjizat yang sifatnya material. Karena Bani Israel, mereka lebih membutuhkan dan lebih meminta bukti-bukti mukjizat yang bisa diakui oleh panca indera mereka, dari pendengaran, penglihatan. Sampai Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa di akhir surat Al-Maidah, Bani Israel mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menurunkan ma'idatan minas sama, yaitu meja hidangan dari langit langsung turun. Ini kan minta ini kalau dikabulkan jadi mukjizat. Mukjizat yang langsung disaksikan oleh mata. Itu yang diinginkan oleh orang-orang Bani Israel rata-rata. Makanya di kalangan Firaun, ketika Nabi Musa alaihissalam battle gitu dengan para penyihir, ya, maka ini kan apa yang tampak di mereka, mukjizat hissiyah, yaitu tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular, kemudian terpojok di lautan, tongkat disuruh pukul air laut, kemudian bisa membelah lautan. Lihat mukjizat yang semisal ini di zaman Bani Israel, dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Itu mukjizat yang tampak, disaksikan oleh mata. Itu yang diinginkan oleh Bani Israel. Namun banyak dari mereka tetap aja mengembangkang. Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah menyembuhkan al-abros dan semua orang, yaitu yang buta, a'ma dan seterusnya, yang buta sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla melalui Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat yang tampak sekali. Kendati pun begitu, ternyata orang-orang yang meminta ditampakkan mukjizat ini belum tentu juga mereka beriman. Itulah pembangkangnya dari kalangan Bani Israel. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, fa amma mu'jizati al-'azimatu adh-dhahiratu, adapun mukjizatku yang agung yang jelas, yaitu Al-Qur'an alladzi lam yu'ta ahadun mithlah.
Al-Quran yang belum pernah, mukjizat Al-Quran ini yang diberikan kepada seorang semisal pun, itu enggak ada, semisal Al-Quran enggak ada seorang pun dari Nabi sebelumku yang diberikan ini. Ya. Wa falihada, oleh karena itu aku berkata, ana aktsaruhum tabi'an. Aku memiliki pengikut yang lebih banyak daripada umat-umat terdahulu dari para nabi. Nah, sini ada pelajaran menurut Imam Nawawi, yaitu pendapat pertama bahwasanya setiap nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat dengan format begitu-begitu, yaitu format yang bisa dipancaindrakan sehingga baru orang-orang beriman. Itu pun enggak terlalu banyak, enggak sebanyak Nabi Muhammad SAW. Adapun mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad adalah mukjizat yang belum pernah ada sebelumnya dari mukjizat para nabi. Memang ada nabi punya kitab Zabur, ada nabi punya kitab Taurat, ada nabi punya kitab Injil, dan nabi-nabi lain mungkin punya kitab-kitab yang Allah Ta'ala tidak beritakan sekarang. Namun dari semua kitab-kitab tersebut, maka yang paling agung adalah Al-Quran. Tidak ada yang sama dengan itu. Yang mana di sini kata Rasulullah SAW, sehingga banyak orang yang akan ikut, banyak orang yang mengikutiku, yaitu masuk Islam dengan sebab apa? Al-Quran, mukjizat Al-Quran ini. Dan kemudian kata beliau, ana aktsaruhum tabi'an. Aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya dibandingkan para nabi-nabi sebelumnya. Ini bisa dikatakan beberapa sebab. Pertama, boleh jadi karena jumlah orang di zaman sekarang lebih banyak dan lebih besar dibandingkan di zaman ketika itu. Itu satu. Kedua, boleh jadi pada hakikatnya mukjizat yang berupa ilmu itu sebenarnya lebih bisa menjaring orang dibandingkan mukjizat yang bersifat hissiyah. Ya. Apakah kita mempercayai seperti itu atau enggak? Gitu loh. Namun kenyataannya memang kelihatannya tidak, ya coba. Kelihatannya tidak. Sekarang kalau misalnya kita ceramah menyuguhkan kepada orang-orang ilmu yang benar, kalah kita dibandingkan dengan konten kreator YouTube. Kalah viewersnya dibandingkan dengan orang yang ngeprank. Kalah jauh. Kalah dibandingkan dengan selebgram yang memamerkan kekayaannya, memamerkan pernikahannya, memamerkan perceraiannya dan seterusnya. Kalah jauh. Gimana dong? Pengikut mereka lebih banyak, pengikut kesesatan lebih banyak. Betul. Pengikut kesesatan itu dianggap tidak punya ibrah. Adapun pengikut kebaikan, kebenaran Al-Quran, maka itu yang akan menjadi tabi' pengikut Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Sekarang lebih banyak mana orang di akhirat nanti? Kita lihat orang di akhirat nanti dihisab, dipertimbangkan amalnya. Lebih banyak yang melanggar atau lebih banyak yang taat? Pasti jauh lebih banyak yang melanggar. Tapi itu tidak mengubah status bahwasanya pengikut yang paling banyak adalah pengikut Rasulullah SAW. Itu yang selamat. Jadi yang tidak selamat itu dianggap tidak ada ibrah karena mereka semua mengikuti orang yang sama, itu iblis dan orang-orang jelek, ya. Maka tidak ada ibrah. Ya. Maka ini pemahaman pertama kebanggaannya Nabi SAW, yaitu mukjizat yang paling agung. Dan juga kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud, fa inni mukathirukum bikumul ummah yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian perempuan yang walud, hobinya meteng gitu. Apa walud itu? Subur. Perempuan yang subur dilihat dari keluarganya. Dan nikahilah oleh kalian wadud, perempuan yang penyayang, dilihat dari kedekatannya pada keluarga. Iya. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan menikah dengan perempuan yang punya kriteria subur dan penyayang, walaupun tidak wajib? Ternyata sebabnya adalah fa inni mukatsirun bikumul umam. Sesungguhnya aku sangat senang dengan memperbanyak umat di hari kiamat nanti. Apa korelasi antara kesuburan dan kasih sayang perempuan kepada anaknya dengan berbanyak-banyak keluarga di akhirat? Silakan. Apa coba? Korelasinya apa? Kalau subur jelas, karena subur quantity. Kasih sayang al-wadud wud, yaitu kasih sayang itu quality. Gitu ya. Maka kata Nabi SAW, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang walud wadud. Walud yaitu apa tadi? Banyak anak, subur. Ini quantity.
wadud, penyayang, quality. Karena kalau quantity saja tanpa quality, hancur. Hancur benar. Anak banyak, tapi ibunya itu acakadul dan nggak bisa mendidik anak, hancur. Anak-anaknya hancur. Iya. Jadi jangan hanya banyak anak, tapi gimana kita menemukan istri atau perempuan yang bisa. Ya, itu dilihat juga dari apa kedekatan dengan keluarganya, bagaimana keluarganya dan seterusnya. Bisa mendidik anak atau berpengalaman mendidik anak. Ya. Dan Nabi memberikan illat penyebab yaitu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku bahagia dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Berarti kita menikahi perempuan yang berpotensi subur dan penyayang itu dengan tujuan bukan berbangga di dunia, tetapi dengan tujuan merealisasikan kebahagiaan Rasulullah SAW di hari akhir nanti dengan banyaknya umat beliau. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Makanya kalau seseorang bercita-cita saya pengen banyak anak supaya nanti jadi keluarga besar, kalau ngumpul lebaran tuh banyak, maka Anda cita-cita dunia. Namun kalau seseorang cita-cita saya pengen punya anak banyak supaya bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad dan menambah membership umatnya Nabi Muhammad di akhirat nanti, maka cita-cita Anda akhirat. Tinggal pilih kemana. Yang paling buruk adalah udah nggak mikir akhirat, terus membatasi, dah satu aja, blok. Ini paling sedikit martabatnya dibandingkan dengan yang dunia tadi. Ya. Atau yang mengatakan udahlah 2 aja. Karena kalau 3 nanti gimana cara ngasih makannya? Subhanallah, astagfirullahaladzim. Orang seperti ini seolah-olah nggak percaya sama Allah. Padahal dirinya sendiri dulu mungkin saudaranya banyak. Orang tuanya tawakal. Sekarang dirinya malah nggak tawakal. Dan pengen mutusin gitu aja. Nggak ada cita-cita. Nggak ada keinginan untuk merealisasikan betapa megahnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita pengen anak-anak kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat syafaat yang baik nanti di hari akhir. Kan tujuan kita akhirat jemaah. Makanya orang-orang yang membatasi jumlah anak tanpa darurat, maka orang ini dipertanyakan tentang cita-cita akhiratnya. Dipertanyakan. Tanpa darurat seperti masalah kesehatan. Ya. Atau ya enggak memungkinkan untuk lebih karena ada kekurangan pada istrinya misalnya. Ya, atau pada dirinya dan seterusnya. Kalau cuma karena kekhawatiran yang belum tentu terwujud, maka ini semua adalah bisikan syaitan. Ya, karena syaitan itu menakut-nakuti walinya syaitan. Ya, maka orang yang suka overthinking dengan masa depan, soal rezeki dan seterusnya, maka ini sebenarnya dihasut oleh syaitan untuk menyempitkan hal yang disyariatkan dan justru mengembangkan hal yang tidak disyariatkan. Ya, kemudian pemahaman yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama jelas, yang kedua tentang hadis ini kata Imam Nawawi, annal ladzi utituhu la yatatarraqu ilaihi takhyilun bisihrin wa syubhah bi khilafi mu'jizati ghairi. Bahwasanya mukjizat yang ada pada saya itu tidak menyentuh sisi khayalan dengan sihir dan syubhat. Tidak menyentuh sisi khayalan dengan sihir dan syubhat. Beda dengan mukjizat selainku, yaitu dari nabi-nabi sebelumnya. Kadang-kadang ada suatu mukjizat yang sifatnya takhyil dengan sihir, yang ketika itu tidak masalah di syariat ketika itu, karena Allah lah yang menentukan. Seperti walaupun tidak disebut sihir secara syar'i di sini, tapi sihir secara bahasa. Seperti apa? Asa, yaitu tongkatnya Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi apa? Ular dan seterusnya. Ya. Maka di sini ada takhyil. Ini ada takhyil. Ya. Maka masa takhyil ini yang mana orang bisa aja
dia melihat sesuatu yang bukan pada hakikatnya atau bagaimana Allah alam, tapi yang ada pada Nabi dari mukjizat, maka tidak membutuhkan hal-hal yang ada kaitannya dengan sihir atau syubhat atau samar-samar, tidak, semua jelas kalau misalnya syariat atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pemahaman yang ketiga, dan ini pemahaman yang sangat bagus. Mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu punya masa expired. Punya masa expired, yaitu punya batas akhir waktu, expired time. Yaitu ketika Nabi sudah wafat, ya udah nggak ada lagi mukjizat itu tersisa. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran, itu akan terus menerus, bahkan sampai nanti hari kiamat, sampai dihilangkan nama Allah Azza wa Jalla dan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla dihilangkan dari muka bumi ini. Ya, itu beda, pembedaan yang bagus. Ya. Coba kita lihat kitab Zabur, Taurat dan Injil. Itu hanya berlaku pada masanya. Setelahnya Allah tidak menjamin, sehingga terjadi tahrif, penyelewengan makna, lafal diubah-ubah jadinya. Antara Injil satu dengan Injil berikutnya ada perbedaan yang sangat signifikan. Tapi kita lihat Al-Quran. Rasulullah telah wafat. Para sahabat penukil Al-Quran menjadi tadwin, kitab Al-Quran mushaf juga sudah lama wafat. Namun kita lihat sekarang Al-Quran masih tercetak dan dibaca oleh kaum muslimin penuh semuanya. Ini mukjizat yang sifatnya mustamirrah, terus menerus, nikmat dari Allah Azza wa Jalla untuk umat ini. Ya. Kemudian mukjizat Nabi SAW berupa Al-Quran itu, mau semua jin dan manusia berkumpul untuk membuat kalimat semisal Al-Quran dan menandinginya, tidak akan mampu dan tidak akan diikuti oleh orang. Bahkan beberapa kali dalam percetakan di Indonesia ini ada seperti kesengajaan salah mencetak lafal dalam Al-Quran di satu ayat gitu. Terdeteksi oleh kaum muslimin dan terviralkan, kemudian akhirnya diputuskan pencetakannya itu selesai, nggak boleh lanjut karena ada kesalahan. Padahal itu cuma hanya satu huruf doang, atau mungkin satu harokat. Subhanallah. Sebegitu terjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami menjaga Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran ini terus menerus sampai sekarang jemaah. Sampai orang awam yang mungkin jahil dia baca Quran. Antum lihat orang awam dari kalangan agama lain, mana mereka baca kitab suci mereka. Bahkan yang memang dekat dengan agama saja di antara agama-agama mereka ini hanya baca Alkitab mungkin di gereja pas hari Ahad. Dah, sisanya belum tentu baca Alkitab. Ya. Kita yang kadang awam, perempuan yang buka jilbab, nggak pakai jilbab, bahkan orang lihat pramugari, salah satu maskapai pesawat pramugari ke luar negeri, itu padahal jadi itu kan dia telah keluar tanpa mahram, safar tanpa mahram dan juga buka aurat. Tapi ketika Anda lihat di suatu malam, Anda lagi ke kamar mandi bagian belakang, Anda lihat si pramugari ini sedang membaca Al-Quran. Walaupun sambil buka aurat. Ini mungkin kurang beradab, tetapi ala kulli hal ini orang yang menzahirkan maksiat saja, dia masih membuka Al-Quran. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, kalam Allah Azza wa Jalla. Gitu. Nah sekarang ada aja rahib Yahudi atau pendeta mungkin yang mana baca kitab mereka aja udah males, bisa aja gitu. Ya begitu. Azan. Ya kita lanjut setelah azan insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilahkan nanti insyaallah. Jika tidak kita lanjut. Ada soal sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan jemaah? Kalau tidak ada kita lanjut ke hadis berikutnya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada di tangannya, yaitu demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati,
yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah, tidaklah seseorang dari umat ini yang mendengar tentangku, yasma'u bi, itu mendengar tentang adanya Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Dari umat ini yaitu dari umat dakwah, dari seluruh dari agama, ya. Nah, tidaklah mendengar tentangku dari umat dakwah ini, yaitu semua manusia yang ada sekarang, Yahudi pun dia ataupun Nasrani pun dia, thumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan tidak beriman pada risalah yang aku diutus dengannya, itu Al-Quran, ya, iman kepada Allah dan segala komponen dalam iman, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Maka ayat ini yang sangat jelas, hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya orang ahli kitab sekalipun yang mungkin ada kedekatan dengan Islam dari segi kesamaan agama samawi dan juga memiliki kitab samawi, jika tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan menjalankan konsekuensi keimanan berupa 2 kalimat syahadat dan menunaikan segala rukun Islam dan iman, maka dia tidak dianggap ahlul jannah, melainkan kata Nabi SAW, illa kana min ashabin nar, enggak beriman pastilah dia akan masuk neraka. Kendati pun begitu, antum akan lihat, mungkin kalau Buddha, Hindu itu jauh lah, itu agama jauh dari Islam. Yang terdekat dari sisi adanya kesamaan memiliki kitab samawiyah misalnya, Yahudi dan Nasrani, antum akan melihat mereka itu mengklaim mereka itu sebagai ahlul jannah, ya. Apalagi Yahudi kepedean, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Orang-orang Yahudi bilang api neraka itu enggak bakal menyentuh kami kecuali paling beberapa hari doang. Artinya mereka merasa spesial. Kemudian mereka juga mengatakan, subhanallah ta'ala katakan, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah, wahai Muhammad, katakan mereka, in kanat lakumud darul akhirah, kalau misalnya negeri akhirat itu buat kalian wahai Yahudi, khalisatan min dunin nas, murni akhirat keselamatannya itu murni cuma buat kalian Yahudi, tanpa orang selain kalian, semua orang dari agama lain itu masuk neraka kecuali kalian. Coba wahai Yahudi, wahai orang Yahudi, fatamannawul maut, kalian sekarang berangan-anganlah kematian. Kalau kalian memang jujur dalam berbicara bahwasanya akhirat itu adalah sesuatu yang dijanjikan buat kalian. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim, maka orang-orang Yahudi ini mereka tidak akan mau berandai-andai mati sama sekali, karena apa yang telah mereka lakukan dari kejahatan. Gak mau mereka berandai kematian, takut gitu. Kan kita kan harusnya, kalau kita udah dapat janji baik ya gitu kan, bakal masuk surga, bakal dapat duit, kan kita mengandai-andaikannya kan, ya senang gitu loh. Tapi ini ternyata nggak mau berandai-andai kematian yang mana gerbang menuju surga gitu loh. Maka mereka bohong. Yang hakikatnya mereka cinta dunia. Ya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatim wa minal ladzina asyraku. Antum akan melihat, menemukan mereka itu adalah orang-orang yang paling berhasrat akan dunia dan juga orang-orang musyrikin. Itu yang Yahudi, Pak. Begitu juga dengan Nasrani. Ya, begitu juga dengan Nasrani. Yang mana orang Nasrani mengklaim mereka akan menjadi penghuni surga karena dosa-dosa mereka telah ditebus oleh Jesus. Lalu kenapa antum sekarang tinggal di bumi ini kalau udah dipastikan ke surga? Maksudnya udah ditebus semua dosa-dosanya. Ya udahlah, berbuat jahat aja udah ditebus kok sama Nabi Isa alaihissalam. Misalnya begitu konsepnya.
Jadi itu mengklaim, bahkan sebagian dari mereka mengklaim we are children of God. Kita adalah anak Tuhan. Ini klaim ini sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ya, bagi orang Yahudi Nasara mereka bilang masing-masing nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Abna'ullah. Ya salam. Mereka merekomendasikan diri mereka sebagai anak-anak Allah, children of God, dan kekasih Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ternyata klaim mereka enggak sejalan dengan kenyataan, jauh bahkan berbalik. Yang kata Nabi SAW, tidaklah ada orang Yahudi atau Nasrani yang mendengar namaku, mengetahui aku adalah seorang Nabi dan Rasul, kemudian tidak beriman kepadaku, maka pasti ke neraka. Walaupun mereka mengklaim bagaimana, maka pasti mereka ke neraka. Itu Yahudi Nasrani. Jangan tanya dengan agama lain. Ya, apa yang dibuat Rangga itu apa tuh ya? Sunda Empire misalnya. Kalau itu agama, ritual-ritual kejawen dan yang di situ ada sisi mistisnya dan seterusnya. Atau ritual-ritual yang ada di pantai selatan, pemberian untuk jin dan seterusnya. Subhanallah. Ini yang jelas-jelas kesyirikan. Maka apa yang diharapkan lagi dari yang ini? Ya. Ajaibnya mengklaim Nabinya Muhammad SAW, tetapi kesyirikan merajalela, berlaku, dibiarkan bebas, bahkan justru menjadi ritual harian. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada ajaibnya kenyataan. Kemarin hari Anda sempat ke sebuah pemakaman kuburan ya. Yang mana kuburan itu di suatu desa dan kuburan itu paling pojok dekat sawah gitu. Agak jauh dari pemukiman orang normal. Maka Anda melewati itu dan mendapatkan satu motor. Itu di sekitar jam 7-an pagi. Ternyata ada ibu-ibu terdiam di kuburan, diam gini, membelakangi kami, membelakangi Anda. Diam enggak bergerak. Allah alam, itu insya Allah manusia. Cuman mungkin dia lagi nyekar karena mereka kemarin hari Jumat. Kemarin Anda lagi di Jawa Tengah. Lagi ngembangin, lagi nyekar. Ya. Yang mana itu kuburan itu sepi sekali, nggak ada siapa-siapa. Dan dikenal oleh warga ini kuburan sering terjadi penampakan. Apalagi di area yang ada kanopinya itu. Yang kadang dibuat ritual-ritual ruatan dan semisalnya. Nyekaran, nyadran dan semisalnya. Namun ini orang berani, memang masih pagi berani. Masih pagi. Gitu kan. Dan kemudian ada juga ritual di sebagian dari tempat. Pembersihan kuburan. Di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, malam-malam kadang dibersihin oleh orang-orang. Kadang sebelum subuh datang, rame-rame. Padahal kalau di hari biasa, biasanya mereka pada takut ke kuburan. Takut ke kuburan. Namun ketika ada ritual-ritual tertentu, mereka enggak takut ke kuburan. Bahkan mereka ya, melakukan hal-hal di kuburan. Dan orang-orang desa itu rata-rata punya khurafat tersendiri tentang kuburan. Cerita-cerita mistis dan aneh dan mereka takut dan seterusnya. Yang mana kemudian ketakutan orang biasa dengan ketakutan orang desa di kuburan justru lebih berbahaya ketakutan orang desa di kuburan. Kadang orang biasa takut di kuburan karena takut ketemu sama pocong atau apa, kuntilanak mukanya jelek dan seterusnya, serem gitu kan. Itu ketakutan tabi'i manusia karena nggak enak melihat yang kayak gitu. Tapi kok bisa orang-orang desa ini di malam-malam tertentu, terutama suruh-suruh atau malam apa ya, Kliwon atau apa, mereka melakukan ritual di kuburan. Sampai malam pun membersihkan kuburan. Berani. Tapi di hari biasa nggak berani. Ini yang disebut adanya namanya khaufus sir. Khaufus sir, yaitu rasa takut yang mana ada sisi ubudiyah dan ketundukan kepada jin atau kepada yang gaib selain Allah. Ini khauf yang seperti ini terselubung sekali dan susah untuk di capture, kecuali orang yang betul-betul belajar dan men-scan dirinya. Karena beda antara orang yang takut sama jin disebabkan suka kaget misalnya, itu wajar.
Takut sama jin karena jinnya jelek, ngagetin, itu maklum. Takut karena jin takut pada jin karena khawatir mungkin diganggu dan seterusnya. Ini walaupun ini kalau bisa ini bertauhid pada Allah, tapi ini tidak sampai syirik. Namun ada takut pada jin karena ada penghambaan dan penghormatan terhadap ini yang paling berbahaya dari seluruh rasa takut. Coba orang-orang pantai selatan, khaufus sir. Kalau mereka enggak melakukan ritual ini, takut pamali, ini khaufus sir, bahaya ini. Kalau mereka enggak nyadran di akhir ini, nanti gentayangan atau enggak melakukan ruatan di waktu ini, enggak. Walaupun mereka memberanikan diri di kuburan demi merealisasikan rasa takut secara ubudiyah kepada selain Allah. Ini detail, masalah ini detail jemaah. Yang mana ini menjangkiti banyak dari orang-orang desa. Mereka enggak sadar kalau itu tuh masuk terjerumus dalam syirik besar. Rasa takut yang terselubung syirik besar. Penghambaan kepada jin tanpa disadari. Kemudian kadang ngasih-ngasih sesajenan dan seterusnya, subhanallah. Yang mana kalau enggak kayak gitu nanti bakal dapat pamali nanti. Kita jadi korban. Subhanallah, ini khaufus sir, bahaya sekali ini. Ya ini dikhawatirkan kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, tapi ternyata ini masih diterapkan rasa takut ini yang mana Allah lebih tahu. Hati-hati. Takut kepada selain Allah karena menghambakan diri, memperbudak diri padanya. Ya naudzubillah min dzalik. Ya. Bahkan ana juga punya tetangga dukun yang ana pernah berdebat dengan dukun ini tentang masalah asap. Yang mana kita harus ada solusi, agreement, persetujuan. Tetap minta tiap hari pengen tetap ada asap yang terbakar, walaupun di kamar Pak, gitu katanya. Karena saya butuh terapi dan seterusnya. Alasannya gitu. Sementara anak tuh tahu bahwasanya namanya asap pedupaan dukun ini kan imam memanggil, imam memberikan memfeeding itu, memberikan apa maknanya? Kayak ngasih makan gitu loh, ngasih makan untuk peliharaannya dan seterusnya. Maka dia nggak setuju sebenarnya kayak gitu. Cuman ya sudahlah. Daripada terang-terangan itu katanya cuman satu bukur kerucut doang dan itu di dalam kamar dan nggak disebarin kemana-mana. Ya udahlah. Tapi ala kulli hal di sini ada maksudnya apa? Lihat betapa dukun yang betul-betul berdukun, yang menjadi dukun. Sehari tanpa memberikan feeding kepada jin peliharaannya, dia khawatir. Ini yang namanya khaufus sir. Ini diantaranya. Ada rasa takut kepada yang gaib selain Allah karena adanya memperbudak diri padanya. Harus ngasih apa? Ini khaufus sir. Hati-hati jemaah. Ya kita khauf pada manusia aja. Jangan. Maksudnya secara tabiat biasa aja takut dengan pedangnya atau pisaunya atau kelakuannya. Tapi jangan khaufus sir seolah-olah dia adalah Tuhan yang bisa memberikan mudarat pada kita kalau kita enggak berbuat baik pada dia setiap saat. Enggak, naudzubillah min dzalik. Ya mungkin cukup itu yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.